Hai Sobat Ternak, saya akan menyampaikan tips and trik alur penginputan identik PKH. Yang pertama, pastikan Anda telah mempunyai akun yang terdaftar di identik PKH. Kemudian, akun tersebut akan diisikan di dalam nama pengguna atau email di identik PKH. Tapi yang utama adalah ini adalah spesial atau unik. Jadi kita tuliskan nick saja di nama pengguna email. Kemudian kata sandi yang pertama adalah password awal menggunakan 123456. Kemudian klik login. Anda telah masuk di dalam beranda identik PKH. Ada 5 item di sini, 5 tombolnya, ada unit usaha, pemilik, kemudian kandang, case one, dan mutasi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jika kita mempunyai ternak yang menjadi aset unit usaha, kita mengklik unit usaha. Kalau kita mempunyai ternak yang berada di dalam koperasi peternak rakyat, silahkan klik pemilik. Kemudian kita klik unit usaha, apa saja sih yang harus diisikan? NIB atau nomor induk berusaha, nama, email, nomor telepon, ID Signas, alamat, kemudian biodata PJ. Siapa itu biodata PJ? Penanggung jawab unit usaha tersebut. Jika itu UPT, maka kepala UPT. Jika itu perusahaan, maka direktur perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah pilihannya kita mengisikan ID peternak. ID peternak kita klik, kalau tadi di unit usaha kita klik yang di menu pemilik atau di peternakan rakyat. Yang diisikan adalah nik, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon, ID Signas, dan alamat lengkapnya. Setelah kita masukkan datanya tersebut, kita klik geotaggingnya. Seperti apa kalau kita bayangkan mungkin sulit. Kita tampilkan saja menunya. Pilihannya ada 2, mana yang akan menjadi rumah bagi ternak tersebut, unit usaha atau pemilik ternak. Yang kita tampilkan pertama adalah form unit usaha. Di sebelah kiri ini adalah unit usaha yang telah terdaftar. Bagaimana menambahkannya? Kita klik tombol hijau yang paling bawah di pojok kanan. Setelah diklik maka muncul update unit usaha. Kita masukkan NIP atau nomor izin berusaha, nama, email perusahaan tersebut. Ingat, yang pertama email perusahaannya tersebut, nomor telepon, ID Signas perusahaan, alamat lengkap. Kemudian di bawahnya ada ID pemilik atau ID PIC, personal in charge, jadi penanggung jawabnya. Lanjut. Kemudian kalau di form pemilik atau di peternakan rakyat yang kita isikan itu hampir sama tetapi tampilannya berbeda. Sini adalah menu pemilik. Pemilik yang telah terdaftar adalah ABCD. Kemudian ABD. Kalau kita mau menambahkan tinggal tekan tombol hijau yang paling pojok sebelah kanan di menu smartphone yang paling kiri ya. Kemudian akan muncul tampilan yang di sebelah kanan ini tambah pemilik, nomor induk kependudukan atau nomor KTP-nya, nama lengkap, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, email, nomor telepon, ID Signas. Kita lihat di sini ada tombol yang berbintang, ada yang tidak berbintang. Kalau berbintang itu artinya wajib diisi. Kalau tidak berbintang itu merupakan pilihan, tapi yang nik itu sangat wajib diisi. Kemudian diisi, setelah lengkap kita klik geotaggingnya jika kita berada di lokasi pemilik tersebut, kemudian simpan.
Setelah kita mempunyai rumah bagi ternak tersebut, unit usaha atau pemilik, kita akan menginputkan data kandang. Data kandang ini mengakar rumput dari pemilik, kemudian kandang. Seandainya pemilik tersebut punya kandang 5, maka kita bisa menginputkan 5 kandang yang berbeda. Data kandang, apa saja yang perlu diinputkan? Nama kandang, peternak, kapasitas, alamat, dan geotaggingnya. Tampilannya sebagai berikut. Nah, inilah kandang yang telah terdaftar di dalam aplikasi Identik Usaha. Ada kandang Ayu, kandang Bu Irma, dan lain sebagainya. Bagaimana menambahkannya? Tinggal klik tombol hijau di pojok yang bawah di tampilan yang sebelah kiri. Kemudian akan muncul ubah data kandang. Kita tuliskan di sana nama kandang. Pemilik ini opsional. Maksudnya opsional, kita bisa cari pemilik yang telah kita daftarkan tadi. Setelah ketemu, kita tekan tombol OK, kemudian kapasitas, kecamatan, desa, alamat lengkap, simpan. Setelah kedua data tersebut dimasukkan, yang pertama data unit usaha atau pemilik ternak, yang dimasukkan yang kedua adalah data kandang. Setelah itu kita pasang eartag-nya di ternak kita, tepatnya di telinga. QR-nya menghadap keluar, seperti yang telah dicontohkan Pak Dirjen. Ya, contoh yang telah dipasang adalah sapi yang bagian bawah. Nah, setelah terpasang menggunakan aplikator, kita akan memasukkan datanya. Dengan caranya, kita tekan tombol scanner pada tombol yang bawah untuk menambahkan data ternak. Kita tidak bisa menekan dengan manual, tetapi hanya bisa dengan scan eartag, maka data identitas penambahan ternak akan keluar. Seperti di menu smartphone yang sebelah kanan, langsung otomatis terbaca data QR code-nya. ID signasnya berapa kita isikan, kemudian nama ternaknya, jenis ternaknya apa, kemudian rumpunnya. Ada pilihan dari Aceh sampai sapi Eva, di situ kita bisa melihat bersama. Kemudian jenis kelaminnya jantan atau betina, dan di sini ada tanggal lahir. Tanggal lahir ini memang unik. Kenapa harus ada? Kita bisa memperkirakan kapan ternak itu untuk produktivitas dan reproduksinya. Bagaimana memperkirakannya? Memang dia tidak mempunyai akte kelahiran, tetapi kita bisa mensiasatinya dengan melihat berapa poel gigi yang sudah ada di mulutnya. Kalau poel 1, rata-rata, memang kalau poel berapa itu ada tergantung nutrisi, tapi poel 1 rata-ratanya 1,5 sampai 2 tahun. Kita ambil maksimalnya saja. 2 tahun berarti mundur 2 tahun. Kalau hari ini tanggal 14 Juli 2022, berarti tanggal lahirnya dia adalah 14 Juli 2020. Setelah mengisikan semuanya, kita klik geotagging. Yang sebelah kanan pojok bawah kita bisa klik untuk fotonya, tergantung sinyal yang berada. Kalau sinyal bagus kita bisa ambil fotonya sekalian, tetapi kalau sinyal terbatas itu opsional. Setelah isi semuanya, kita bisa klik simpan. Ya, jika berhasil kita memasukkan identitas ternak, maka akan tampil di smartphone yang sebelah kiri ini daftar ternak yang sudah berhasil disimpan. Setelah berhasil disimpan, kita bisa klik kode eartag tersebut, maka tampil identitas ternak dari profil ternaknya, kemudian pembibitan, rekam medis, reproduksi, kemudian produksi susu, dan kepemilikannya. Jika kita ingin melihat riwayat vaksinasi ternak tersebut, kita bisa menekan tombol pojok kanan atas yang berbentuk kertas dalam smartphone yang di tengah, maka akan muncul otomatis kartu vaksin. Dia sudah divaksin atau belum. Hal ini penting untuk kita
metrace atau merunutnya kapan dia sudah divaksin, alamatnya di mana. Untuk antisipasi atau pengendalian PMK ini, selain kita meningkatkan imunitas, hal yang harus kita jaga yang tidak boleh kita lupakan adalah menjaga mobilitas lalu lintas ternak. Ketika kita boleh mempunyai kartu vaksin ini, kita bisa tahu ternak tersebut dari mana. Lanjut. Oke. Walaupun ini adalah data untuk petugas, peternak maupun masyarakat umum bisa mendownload aplikasi ini yang berguna untuk mengetahui informasi vaksinasi ternak. Kita bisa ngeklik mengetahui informasi vaksinasi ternak tanpa harus login, tapi dengan menggunakan menu tombol informasi vaksinasi yang paling bawah. Kita klik QR yang paling bawah itu, maka akan muncul kamera untuk scanner QR tersebut. Wujudnya seperti ini. Bayangkan ini nempel di telinga sapi. Tapi jangan bayangkan saya seperti sapi ya. Kemudian kita scan. Scan tanpa harus login, maka akan muncul status ternak seperti yang di dalam kartu vaksin. Nah, jika sudah divaksin maka akan muncul kartu vaksin, tetapi kalau ternak tersebut belum divaksin maka akan muncul keterangan belum divaksin, atau bahkan jika belum terregister ternak tidak terdaftar. Sekian, bersama kita bisa, bersama kita pulih menghadapi PMK lalu dari negeri kita. Indonesia Jaya, peternakan makmur, sentosa. Terima kasih.